pemenuhan beban kerja guru mencakup kegiatan pokok. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau bimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau bimbingan. Yang ketiga, menilai pembelajaran dan bimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Dan yang kelima adalah melaksanakan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja. Untuk itulah saya tegaskan di sini bahwa kegiatan pokok guru tersebut harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karena hal tersebut bukan yang harus dilaksanakan. Selain kegiatan pokok, pendidik juga memiliki kewajiban untuk selalu mengupdate pengetahuan, sehingga dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan paradigma terbaru di bidang pendidikan. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri melalui komunikasi melalui MGMP maupun melalui program-program pelatihan lainnya. Juga melalui program pendidikan guru penggerak yang rencana akan kita ikuti mulai bulan April tahun 2022 tahun ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada seleksi calon guru penggerak Angkatan 5, jumlah pendaftar dari Kabupaten Pekalongan sebanyak 2.455 orang. Berdasarkan surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0552-D3-GT03-15 tahun 2021 tentang pengumuman hasil seleksi tahap 1 calon guru penggerak Angkatan 5. Jumlah peserta lolos tahap 1 dari Kabupaten Pekalongan adalah 532 orang. Terdiri dari TK sebanyak 131 orang, dari guru SD sebanyak 205 orang, dan guru SMP sebanyak 159 orang. SLB sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 19 orang, dan dari SMK sebanyak 17 orang. Nasional kita akan sedangkan kota calon guru penggerak Angkatan 5 adalah sekitar 8.300. Untuk itulah kepada 552 peserta seleksi tahap 2 dari Kabupaten Pekalongan, saya berharap untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesungguhan hati mengikuti seleksi tahap 2 yang meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Sebagai salah satu bentuk dukungan dan tanggung jawab kami di dalam mengantarkan Bapak Ibu sekalian adalah mengikuti proses seleksi program guru penggerak. Hari ini diadakan sosialisasi untuk mempersiapkan seleksi tahap 2. Pada kesempatan ini akan dijelaskan secara teknis pelaksanaan simulasi mengajar dan wawancara serta review kurikulum oleh para fasilitator program guru penggerak. Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta seleksi tahap 2 bisa memahami apa yang harus dilakukan dan penuhi pada saat seleksi, dapat mempersiapkan dengan lebih baik seluruh unsur penilaian,
pada simulasi mengajar dan juga seluruh kompetensi yang akan diungkap pada saat melakukan seleksi wawancara. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami sungguh berharap semoga Bapak Ibu berhasil lolos seleksi tahap 2. Dan menjadi calon guru penggerak, sehingga harapan kita untuk melahirkan calon-calon pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menerapkan logika, etika, estetika. Artinya bagaimana guru ini bisa membangkitkan anak itu berpikir dengan nilai etika, karakter kebudayaan lokal yang dikemas dalam suatu seni sehingga bisa menyenangkan pada anak didik kita. Yang pada akhirnya menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila jadi suatu kenyataan. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat mengikuti sosialisasi ini dengan sungguh-sungguh dan selamat mengikuti seleksi tahap 2 program guru penggerak Angkatan 5 dengan penuh harap dan berhasil untuk semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim sosialisasi dan fasilitator program guru penggerak yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sosialisasi ini bisa manfaat untuk calon-calon guru penggerak yang bisa memenuhi harapan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLT yang telah memberikan arah dan sambutannya. Sudah disampaikan tadi bahwa harapan dari Bapak PLT selaku PLT Kepala Dinas, teman-teman kita yang sudah lolos di seleksi tahap 2 ini CGP lanjut dan bisa sukses sampai selesai nantinya. Sudah disampaikan juga tadi bahwa nanti untuk pertemuan ini secara virtual ini, bimbingan teknis ini nanti ada 3 pemateri. Pemateri yang pertama nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Beliau juga seorang fasilitator CGP, Pak Usman. Beliau akan menyampaikan terkait dengan teknik simulasi mengajar. Kepada Pak Usman, kami persilahkan. Waktu yang kami berikan 25 menit. Mulai sekarang jam 10 lebih 13 menit, berarti nanti 10.22 selesai Pak Usman. Monggo Pak Usman, kami persilahkan. 25 menit ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Rosdiana atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Bapak Subagio HS selaku PLT Kepala Dinas Kabupaten Pekalongan yang saya hormati, Bapak Ibu rekan fasilitator beserta tim sosialisasi, tim TEK yang saya hormati pula, dan saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak Kabupaten Pekalongan yang sudah lolos pada tahap 1 yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas nikmat dan karunia-Nya. Siang ini kita bisa bertemu dalam ruang maya untuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi BIMTEK seleksi
tahap kedua, yaitu yang berupa praktik mengajar dan juga wawancara. Bapak dan Ibu calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa, izinkan yang pertama kami sampaikan selamat pada Bapak dan Ibu semuanya yang telah lolos pada tahap seleksi yang pertama ini. Apapun alasannya, apapun perasaannya, disadari atau tidak, dikehendaki atau tidak, tetap saya sampaikan selamat karena Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat yang faktanya sudah terpilih untuk melaksanakan pada seleksi tahap kedua. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya izin untuk share screen berbincang tentang seleksi simulasi mengajar. Bapak dan Ibu, pelaksanaan simulasi mengajar calon guru penggerak untuk angkatan kelima ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Di sana ada beberapa petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk umum seleksi simulasi mengajar. Yang pertama, bahwa pelaksanaan seleksi simulasi mengajar akan dilakukan secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi Google Meet tanpa dihadiri oleh peserta didik. Maka peserta atau Bapak dan Ibu harus memiliki akun Google dan menggunakan browsing Chrome. Yang kedua, simulasi mengajar akan dinilai oleh 2 orang asesor yang nanti akan mengamati proses dari awal sampai akhir, bahkan pada posisi atau yang terakhir nanti akan ada sedikit pertanyaan kepada para Bapak dan Ibu. Untuk yang ketiga, peserta seleksi diharapkan menyiapkan diri dengan baik untuk melakukan simulasi mengajar, di mana Bapak dan Ibu diharapkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi simulasi mengajar yang akan dikonfirmasikan melalui aplikasi SIM PKB Bapak dan Ibu. Nah, peserta menyiapkan hal-hal berikut untuk mengikuti seleksi simulasi sebagai berikut. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus menyiapkan ruangan yang kondusif, memiliki pencahayaan yang baik, dan tersedia akses listrik dan internet. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu, asesor akan menghentikan seleksi jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok. Misalkan dalam sebuah perjalanan, atau angkutan umum, atau tempat-tempat lain yang terlalu berisik. Maka secara otomatis asesor akan menghentikan dan Bapak dan Ibu dinyatakan dalam tes seleksi simulasi mengajar tidak mendapatkan nilai. Di samping itu Bapak dan Ibu juga diharapkan menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar. Baik itu merupakan rencana pembelajaran yang sudah didesain dan diupload dalam laman guru berbagi, kemudian juga ada papan tulis atau juga bisa menggunakan kertas putih yang besar atau juga alat peraga yang lain. Ini untuk kebutuhan alat-alat yang diperlukan dalam simulasi mengajar. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah jaringan internet yang baik dan cadangan sambungan internet. Ini pengalaman Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan tethering dari HP.
Ya, kalau di rumah tidak ada jaringan WiFi atau yang lainnya, bisa memanfaatkan HP yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Ya, untuk persiapan ada 2 gitu. Barangkali ada kendala. Yang keempat, yaitu menyiapkan komputer atau laptop atau perangkat dengan kamera, video, dan speaker yang baik. Selama ini memang yang diharapkan adalah komputer atau laptop, tetapi apabila dalam kondisi yang terpaksa, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan HP asal nanti bisa lancar dalam proses simulasinya, di mana komputer, laptop maupun HP yang akan dipakai itu mampu menampilkan gambar calon guru penggerak atau Bapak dan Ibu secara penuh ya dalam pelaksanaan simulasi dan bisa menangkap suara yang baik. Nah, untuk posisi ruang yang disarankan ini ada beberapa posisi, nanti bisa kita lihat bersama. Dan untuk yang kelima, sebelum pelaksanaan simulasi diharapkan Bapak dan Ibu melakukan latihan panggilan video melalui Google Meet dengan orang lain, sehingga nanti untuk memeriksa kualitas suara dan panggilan video sudah dipastikan pada saat pelaksanaan seleksinya. Dan 6, calon peserta guru diharapkan berdiri saat melakukan simulasi mengajar, tidak diperkenankan dengan duduk. Intinya, pada saat pelaksanaan simulasi, Bapak dan Ibu yaitu melaksanakan pembelajaran seakan-akan berada di depan kelas, berhadapan dengan para siswa atau peserta didik. Meskipun pada saat seleksi ini kita tidak menghadirkan atau bahkan tidak boleh menghadirkan di hadapan peserta didik. Nih, ada beberapa contoh untuk pose tampilan dari Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan simulasi mengajar. Untuk yang pertama, ini di belakang nampak satu papan tulis yang nanti bisa digunakan sebagai salah satu alat pembelajaran dengan catatan tampilan, pencahayaan maupun nanti warna bisa dihasilkan dengan baik. Kemudian untuk posisi yang kedua bisa juga memanfaatkan papan tulis kecil. Kalau ini kayak permanen yang disediakan, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan kertas manila besar itu ditempelkan di tembok juga tidak pengganti papan tulis. Dan pose yang ketiga juga bisa memanfaatkan ruang, ini ruang tamu kayaknya, tetapi bisa dianggap sebagai ruang belajar, asalkan pada saat simulasi tidak ada gangguan, baik itu terkait dengan lingkungan, pencahayaan, ataupun suara-suara lain yang bisa mengganggu jalannya simulasi Bapak dan Ibu. Dan secara khusus, pelaksanaan simulasi mengajar ada beberapa yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, peserta wajib memilih salah satu topik mengajar yang tersedia sesuai dengan mata pelajaran dan jenjang melalui tautan berikut. Nah, ini nanti bisa dilacak dimatikan bahwa temanya, topiknya yang disarankan itu apa saja, di browsing sendiri. Kemudian topik mengajar untuk guru mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama
bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan di masing-masing sekolah atau jenjang. Yang ketiga, guru mata pelajaran bahasa asing maupun bahasa daerah ini diwajibkan menyampaikan dalam bahasa Indonesia dalam memberikan instruksi pembelajaran. Setidaknya ada 80% bahasa Indonesia dan 20% bahasa asing atau bahasa daerah. Kenapa demikian, Bapak dan Ibu? Karena para asesor yang akan menilai Bapak dan Ibu itu belum tentu menguasai bahasa daerah sesuai dengan tempat tinggal kita atau bahasa asing sesuai dengan kemampuan kita. Yang keempat, siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP untuk durasi 10 menit Bapak dan Ibu. Dan unggahlah melalui portal Guru Berbagi, itu https://2 guru belajar dan berbagi.kemendikbud.go.id sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Jadi sebelum jadwal pelaksanaan simulasi, RPP ini harus sudah dikirim di sana. Untuk contoh RPP nanti bisa saya tampilkan. Perlu saya tekankan Bapak dan Ibu, sekali lagi bahwa RPP yang dibuat adalah untuk 10 menit. Jadi dalam durasi 10 menit itu Bapak dan Ibu mendesain skenario yang menampilkan pembelajaran secara utuh dari pendahuluan sampai penutup. Nah, memang ada yang dikuatkan, karena nanti ada penilaian, meskipun penilaian itu barangkali karena keterbatasan waktu tidak disampaikan dalam simulasi, tetapi di dalam RPP tetap harus dimunculkan. Nah, bagaimana RPP yang harus dikirim atau diupload ke Guru Berbagi, yaitu RPP yang sesuai dengan edaran Menteri nomor 14 tahun 2019 yang memuat tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Jadi cukup praktis Bapak dan Ibu. Ya, karena pembelajaran akan berlangsung singkat selama 10 menit, maka peserta diharapkan fokus pada tahap pembukaan dan inti pembelajaran. Seperti tadi saya sampaikan, untuk penilaiannya, kalau nanti tidak tersampaikan, tetapi tetap wajib termuat dalam RPP. Yang ketujuh, bahwa jadwal pelaksanaan simulasi mengajar dan tautan Google Meet yang akan diberikan melalui aplikasi SIM PKB melalui dashboard yang sudah Bapak dan Ibu miliki di simulasi mengajar. Dan mohon ikuti seleksi simulasi mengajar sesuai dengan jadwal yang diberikan. Nah, jadwal antara satu dengan yang lain Bapak dan Ibu bisa jadi berbeda. Maka jangan lupa, jangan bosan terus memantau SIM PKB Bapak dan Ibu. Dan perlu juga disiapkan Bapak dan Ibu, biasanya sebelum simulasi mengajar itu dimulai, para asesor itu biasanya akan melakukan konfirmasi terkait dengan nama dan instansi tempat Bapak dan Ibu mengajar. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu siapkan data diri yang sah. Ya, contohnya adalah KTP. Nanti KTP-nya akan dicocokkan datanya maupun wajahnya dengan yang mau melaksanakan simulasi. Untuk nomor 9-nya, lakukan simulasi mengajar selama 10 menit, sedangkan untuk 5 menit terakhir biasanya ada pertanyaan. Untuk simulasi mengajar, seperti tadi saya sampaikan,
meskipun kita seolah-olah dilakukan secara tatap muka dan tidak diperkenankan menghadirkan murid, tetapi silahkan Bapak dan Ibu secara penuh seakan-akan seperti melaksanakan proses pembelajaran di kelas, seakan-akan ada siswanya. Simulasi mengajar ini didesain sebagai metode bukan untuk daring, jadi seperti tatap muka. Dan pada akhir sesi simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit. Apabila berlebih, ini biasanya asesor akan menghentikan. Dan apabila ada kendala teknis, Bapak dan Ibu bisa menghubungi tim pemantau melalui email yang sudah disediakan. Bapak dan Ibu, simulasi mengajar maupun wawancara sebenarnya adalah alat untuk asesor itu dapat merekam kompetensi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kiranya perlu diperhatikan kompetensi apa sebenarnya yang ingin dilihat, yang ingin diukur oleh Bapak dan Ibu asesor, di antaranya unsur-unsur penilaian simulasi mengajar sebagai berikut. Ditolak. Kompetensi yang pertama yaitu diharapkan Bapak dan Ibu mampu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Jadi membuat pembelajaran yang aman dan nyaman. Termute itu Pak Usman. Mohon maaf untuk Pak Usman termute. Pak Usman. Pak. Pak Usman termute, Pak Usman. Ya, iya Pak Usman. Maaf ya. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Ulangi ya Pak. Bahwa simulasi mengajar itu ataupun nanti wawancara sesungguhnya adalah untuk memotret kemampuan kompetensi yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Oleh karena itu kita mesti tahu apa saja unsur-unsur penilaian pada simulasi mengajar maupun nanti pada wawancara. Pada simulasi mengajar ada kompetensi yang pertama, yaitu diharapkan Bapak dan Ibu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman dan nyaman. Di mana Bapak dan Ibu guru diharapkan nanti akan dilihat bagaimana menggunakan strategi komunikasi yang positif dan efektif melalui instruksi-instruksi yang sesuai dengan karakteristik murid, serta bagaimana Bapak dan Ibu terlihat kepercayaan diri dalam memimpin pembelajaran. Ini maka tampilkan yang percaya diri di dalam praktek atau simulasi mengajar. Kompetensi yang kedua yaitu kemampuan Bapak dan Ibu dalam mendesain, memandu, dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif. Itu akan dilihat bagaimana guru memandu pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran dan menggunakan contoh maupun alat peraga dalam memimpin pembelajaran. Perencanaan penilaian pembelajaran serta hubungannya dengan tujuan pembelajaran. Dan kompetensi yang ketiga adalah menunjukkan kebiasaan refleksi Bapak dan Ibu
Maka ini penting nanti pada saat proses simulasi mengajar itu Bapak dan Ibu menyempatkan ada waktu untuk melaksanakan refleksi pembelajaran. Karena guru ini akan mampu melakukan refleksi diri terhadap praktek pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, tadi saya sampaikan kira-kira RPP yang bagaimana yang digendaki yang sederhana. Akan saya alih ke RPP. Bentar. Bukan. Selesai nggih? Belum, sebentar. Ini nampilkan ini, Bu. RPP-nya. Ini sekedar contoh, Bapak dan Ibu. Pak Usman. Ya. Nanti tolong ininya besar ya Pak Usman ya. Bentar, ini untuk RPP-nya. Kira-kira begini. Ini adalah salah satu contoh RPP yang kemarin saya manfaatkan untuk seleksi fasilitator. Ini sederhana. Yang pertama memuat tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran. Ini didesain dari pendahuluan, ada deskripsi kegiatan siswa, juga ada kegiatan gurunya dengan waktunya. Ini pendahuluan 2 menit. Kegiatan inti sesuai dengan metodenya atau pendekatannya. Ini kami waktu itu menggunakan pendekatan saintifik, ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menalar, sampai mengkomunikasikan. Ini dilaksanakan dalam waktu 7 menit. Dan sebagai penutup, kegiatan penutup, yaitu kami alokasikan waktu 1 menit. Nah, itu skenario dalam 10 menit waktu yang disediakan, dengan catatan untuk penilaian tetap harus disiapkan, yaitu penilaian sikap juga disiapkan, baik itu melalui teknik yang disebutkan, kalau toh harus nanti ada lampiran juga dilampirkan, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, kemudian juga penilaian keterampilan, ini disertakan juga dalam RPP-nya, dan tidak lupa untuk lampirannya adalah instrumen penilaiannya beserta petunjuk serta pedoman penilaian penskoran, baik untuk sikap, pengetahuan maupun penilaian keterampilannya. Dan apabila memang harus dilengkapi dengan lembar kerja siswa, maka LKS-nya juga bisa disertakan sehingga akan menjadi satu paket pembelajaran yang lengkap. Demikian Bapak dan Ibu untuk gambaran umum serta teknik untuk kegiatan simulasi mengajar. Saya pikir untuk teknis masuk di LMS, SIM PKB, serta bagaimana unggah perangkat, nanti jika perlu dilanjutkan atau ada beberapa pertanyaan. Untuk sementara saya akhiri, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya waktu kembalikan ke Mbak Rusdian. Terima kasih Pak Usman. Halo Mbak Rus, masih di mute? Ini urutannya sampai ya. Monggo Pak Rus, silakan. Selesai Pak Usman, nyuwun sewu karena di tempat kami nggak bisa
mendengarkan suaranya dari Pak Usman. Untuk materinya Pak Usman sudah selesai nggih? Untuk teman-teman yang mau bertanya nanti karena ada session khusus tanya jawab, kita lanjut ke pemateri kedua yaitu Ibu Uswatun terkait dengan teknik wawancara. Kepada beliau Bu Uswatun dipersilahkan, monggo Bu Uswatun. Waktu kami beri 25 menit sama. Terima kasih Mbak Us. Ya, terima kasih Mbak Rosa. Suara saya bisa didengar? Bisa Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subagio selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Bapak Usman dan Pak Darsono, rekan fasilitator yang saya hormati, para panitia yang menyelenggarakan kegiatan ini yang saya hormati pula, dan Bapak Ibu CGP yang lolos di tahap 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Bu Uswatun. Ya. Pak Dar. Halo. Suara saya bisa didengar? Oke, Pak. Bisa Bu, bisa. Bisa ya? Oke, bisa. Ya. Pertama, mari kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa, kita ketemu dalam forum tatap maya. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam juga senantiasa tercurah pada junjungan kita yang senantiasa kita harapkan, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada semuanya atas perjuangan dari Bapak Ibu semua sehingga Bapak Ibu lolos di tahap 1. Dan mari kita sama-sama berjuang agar Bapak Ibu bisa lolos di tahap yang kedua. Ya, Bapak dan Ibu, kalau tadi di sesi yang 1 Pak Usman sudah menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan persiapan untuk simulasi wawancara. Nah, di sini pada tahap ini, pada sesi ini, saya akan sedikit berbagi bagaimana trik kita menghadapi sesi wawancara. Saya izin untuk share screen ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Belum, Ibu. Belum Bu. Belum proses. Ya, Masih OTW ya. Oke Bu, udah bisa. Oke, ya Bapak dan Ibu, wawancara ini merupakan satu rangkaian dari kegiatan seleksi di tahap yang kedua. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan simulasi mengajar, maka Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal untuk melaksanakan wawancara. Sehingga setelah Bapak Ibu selesai melaksanakan simulasi mengajar, maka Bapak Ibu tetap aktif untuk membuka SIM PKB-nya. Karena jadwalnya nanti akan masuk di dalam SIM PKB dari Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu juga akan dihubungi oleh tim pemantau yang akan memberikan jadwal kapan Bapak Ibu akan melaksanakan wawancara. Nah, di sini tata caranya. Yang pertama, sama seperti halnya pada simulasi mengajar, bahwa untuk
wawancara ini dilaksanakan secara daring melalui platform Google Meet, di mana linknya nanti juga sudah akan disediakan yang bisa Bapak Ibu akses nanti di SIM PKB. Dan juga sama seperti halnya di simulasi mengajar, Bapak Ibu pun juga diharapkan untuk hadir maksimal 5 menit sebelum waktu yang ditentukan. Ini akan lebih baik jika Bapak Ibu sudah menyiapkan diri 15 menit sebelum jadwal yang ditetapkan. 15 menit sebelumnya itu biasanya link juga sudah terbuka sehingga Bapak Ibu bisa masuk ke dalam link tersebut. Kemudian hal-hal yang perlu disiapkan ini jelas perangkat elektronik beserta koneksi yang stabil dan daya yang cukup. Ini Bapak Ibu bisa menggunakan laptop, aman jika menggunakan laptop dengan jaringan internet yang stabil, tapi Bapak Ibu juga bisa menyiapkan HP dengan kuota yang cukup sebagai cadangan. Sehingga jika terjadi sesuatu dengan laptop dari Bapak Ibu bisa beralih menggunakan HP dari Bapak Ibu semua. Kemudian yang perlu juga di sini Bapak Ibu bisa melakukan simulasi dengan orang lain untuk memastikan kualitas mikrofon dan kamera. Ini bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara sebelum di hari H, Bapak Ibu bisa membuka Google Meet. Kemudian Bapak Ibu bisa berlatih di situ dengan teman sejawatnya bagaimana kualitas kamera, kualitas gambar dari Google Meet dari perangkat Bapak Ibu, entah itu saya sarankan pakai laptop. Bagaimana laptop dari Bapak Ibu, apakah kualitas gambarnya bagus, kemudian bagaimana juga dengan kualitas mikrofonnya. Jadi ini akan lebih baik jika Bapak Ibu melakukan simulasi tes kesiapan kamera dan juga mikrofon dari laptop Bapak Ibu. Kemudian kegiatan wawancara ini durasinya adalah 60 menit. Cukup lama ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu harus persiapkan dengan baik kondisi tubuh fit, fresh, kemudian laptopnya juga oke, dayanya cukup, internet stabil, atau Bapak Ibu menyiapkan data cadangan di HP jika sewaktu-waktu perlu tethering. Di sini ada 2 asesor di mana mereka akan menanyakan, keduanya sama-sama bertanya. Kebetulan yang pengalaman saya kemarin, mereka bertanya bergantian, jadi asesor 1 bertanya sampai selesai, kemudian asesor yang kedua juga bertanya sampai dengan selesai. Kenapa dulu waktu Bapak Ibu mengisi IC, saya menyarankan untuk membackup ataupun Bapak Ibu kopas di Word agar Bapak Ibu bisa membaca kembali sebagai bekal untuk melaksanakan tes wawancara ini. Karena pada dasarnya dalam wawancara ini konsistensi dari jawaban Bapak Ibu ini sangat diperhatikan. Kemarin yang ditulis apa, kemudian besok pada saat wawancara harapannya tidak jauh beda. Kemudian untuk kontribusi, ini Bapak Ibu kandidat diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Karena pengalaman dan pengetahuan seperti yang saya sampaikan tadi, itu sudah Bapak Ibu tuliskan di dalam IC Bapak Ibu kemarin. Jadi harapannya pada saat wawancara, Bapak Ibu bisa menjelaskan kembali apa yang sudah dituliskan di dalam IC dari Bapak Ibu. Kemudian dalam keadaan darurat, ini Bapak Ibu dalam pelaksanaan seleksi nanti bisa melaporkan kepada tim pemantau atau melalui email guru.penggerak@kemdikbud.go.id.
Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir ya, selama simulasi mengajar maupun selama menjelang wawancara sampai dengan wawancara, ini Bapak Ibu akan didampingi oleh tim pemantau. Bahkan nanti tim pemantau ini akan setia mengingatkan kepada Bapak Ibu waktu kapan jadwal dari Bapak Ibu semua. Mereka akan mengingatkan melalui chat di WA bahwa simulasi mengajar akan berlangsung besok pagi jam sekian. Simulasi wawancara akan berlangsung tanggal sekian jam sekian. Mereka akan setia menemani Bapak Ibu untuk mengingatkan kapan pelaksanaan dari tes simulasi maupun wawancara. Jadi baik HP maupun SIM dari PKB dari Bapak Ibu ini harus selalu aktif dan sering untuk ditengok. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada tips untuk interview atau wawancara. Karena di sini kita forumnya adalah platformnya menggunakan daring, menggunakan Google Meet, tetap Bapak Ibu diharuskan ya untuk berpakaian sopan dan rapi, menggunakan kemeja dan kerudung yang rapi bagi yang berkerudung. Kemudian suara harus terdengar dengan jelas. Ini perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok tadi perlu simulasi dengan teman sejawat? Karena suara ini sangat penting. Jangan berbicara terlalu pelan dan juga jangan berbicara terlalu nyaring. Sehingga tes suara sekali lagi ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang berikutnya adalah attitude. Ini juga sangat penting Bapak Ibu, bagaimana kita menjaga sikap yang baik di hadapan asesor. Dan yang jelas, yang utama, kita juga harus berdoa agar dilancarkan dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh asesor. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu kita perhatikan apa sih yang akan ditanyakan oleh asesor selama wawancara nanti. Ada beberapa kompetensi yang harus Bapak Ibu persiapkan di sini. Yang pertama adalah tujuan atau misi. Sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus punya visi tersendiri, punya tujuan tersendiri. Di mana harapannya tujuan di sini adalah tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini, dalam kegiatan program guru penggerak itu adalah bahwa guru itu harus mempunyai visi bagaimana guru mengajar yang orientasinya kepada peserta didik. Ini bahwa mengajar ini adalah panggilan jiwa. Jadi Bapak Ibu sebagai seorang guru ini menjalani panggilan hidup sebagai seorang pengajar yang memberikan dampak positif secara luas, sehingga terjadi proses transformasi yang menunjukkan kemajuan positif baik bagi dirinya sendiri, terutama anak didik kita, dan juga di lingkungan sekitar kita. Ini. Jadi tujuan dari Bapak Ibu adalah mengacu di sini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus mampu membangun hubungan yang positif. Maksudnya, Bapak Ibu mampu mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan sebagai seorang pengajar. Nah, artinya bahwa Bapak Ibu dalam mencapai visi dari Bapak Ibu ini tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan orang lain. Lah, bagaimana Bapak Ibu membangun hubungan yang positif dengan teman sejawat, dengan organisasi
pendidik, organisasi praktisi ya di lingkungan kita, kemudian dengan kepala sekolah, dan juga dengan peserta didik kita. Itu harus terjalin kolaboratif yang baik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu harus mempunyai daya juang yang tinggi atau resiliensi. Ini sebagai pengajar yang terus berupaya, fokus, dan positif saat mencapai tujuan yang ingin dicapai, serta bangkit kembali saat menghadapi kegagalan mencapai tujuan. Artinya, Bapak dan Ibu itu tidak mudah putus asa, pantang menyerah. Di balik kegagalan pasti ada kesuksesan. Punya keyakinan yang tinggi, punya daya juang yang tinggi, bagaimana untuk bangkit kembali. Ini ya, ini pasti nanti ditanyakan bagaimana mengatasi kegagalan. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu ini harus mempunyai inisiatif untuk mengambil tindakan. Bahwa sebagai seorang pengajar yang bertindak segera untuk mencapai tujuan, melakukan tindakan untuk meraih sasaran yang melampaui persyaratan minimum, bersikap proaktif dan juga mandiri. Jadi mempunyai tingkat kemandirian yang tinggi. Kemudian Bapak dan Ibu juga mempunyai prinsip pembelajaran yang berkelanjutan. Artinya Bapak dan Ibu sadar betul akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai pengajar. Aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Nah, di sini artinya Bapak dan Ibu itu selalu melakukan refleksi dari apa yang sudah dilaksanakan. Lah, dari hasil refleksi ini, maka Bapak dan Ibu tahu akan kekuatan dan tahu akan kelemahan yang dimiliki. Sehingga Bapak dan Ibu bisa menyusun tindak lanjutnya. Bagaimana kekuatan ini tetap bertahan, terus ditingkatkan, dan bagaimana kelemahan ini bisa Bapak Ibu perbaiki. Artinya Bapak Ibu dengan terus-menerus melakukan proses pembelajaran. Bapak Ibu bisa belajar dari teman sejawat, Bapak Ibu bisa belajar dari komunitas praktisi, atau Bapak dan Ibu bisa mengikuti program-program pelatihan yang lain untuk meningkatkan kompetensi diri. Kemudian yang berikutnya adalah mengembangkan orang lain. Artinya, Bapak dan Ibu melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan spesifik yang dibutuhkan coach, yang dibutuhkan oleh coach, entah itu anak didik, rekan kerja, pengajar, ataupun orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari coach. Coach ini adalah orang yang kita dampingi ya Bapak dan Ibu ya, yaitu anak didik kita, rekan kerja, pengajar, ataupun orang lain, yang kelak, yang pada akhirnya ini akan membantu dan menunjang dari coach untuk sukses di masa depan. Jadi artinya, Bapak dan Ibu harus mampu mendampingi orang lain, mendampingi dalam hal ini. Bapak Ibu sebagai coach, Bapak dan Ibu hanya memancing orang-orang yang kita dampingi atau coach, sehingga muncul dari diri mereka solusi untuk dirinya sendiri.
Kemudian yang berikutnya adalah kematangan etika. Ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya, dalam wawancara dan juga dalam hal wawancara di program Guru Penggerak ini, bahwa kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya, kematangan moral di dalam kita menjalankan tugas sebagai seorang pengajar. Kemudian yang terakhir, yang penting di sini adalah Bapak dan Ibu harus mampu dalam pengambilan keputusan. Artinya, sebagai seorang pengajar harus mampu mengidentifikasi dan memahami masalah serta peluang dalam berkarya dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Bu Uswatun, sudah selesai? Apa terputus ini, suaranya hilang Bu Us? Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu kembali Bu Uswatun ya. Jadi kompetensi yang harus kita pahami itu nanti akan ditanyakan oleh asesor itu secara berkelanjutan, dari pertama kompetensi pertama, kedua tentang kompetensi kedua. Nah, kalau itu ada waktu sekitar 60 menit, ada 8 kompetensi misalnya, berarti satu kompetensi itu akan diungkap oleh kedua asesor mungkin sekitar 8 menit. Jadi pertama tentang kompetensi pertama akan digali oleh kedua asesor itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu pahami kompetensi-kompetensi dari pertama sampai seterusnya tadi. Apa yang nanti akan Bapak Ibu sampaikan saat asesor memberikan pertanyaan untuk mengungkap kompetensi-kompetensi yang ada tersebut. Nah, lalu Bu Us. Bu Us bisa gabung lagi Bu Us? Oke, apa yang disampaikan Bu Us tadi sudah kompetensi terakhir kebetulan Mbak Ros ya. Sehingga mungkin sambil menunggu bisa kita lanjutkan dulu untuk materi berikutnya ya. Sambil menunggu Bu Us kebetulan tadi sudah kompetensi terakhir dan tinggal nanti pada sesi tanya jawab akan kembali hadir. Terima kasih untuk Bu Uswatun dan Pak Usman yang tadi sudah memberikan materi terkait dengan simulasi mengajar dan teknik wawancara. Untuk materi yang terakhir ini langsung dari fasilitator juga, kebetulan beliau adalah fasilitator dan tim penggeraknya Guru Penggerak, beliau adalah Pak Darsono. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Darsono. Kami juga memberikan waktu cukup 25 menit saja, Pak. Ya. Baik, Mbak Rus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Bapak Haji Subagio SHMM, kemudian teman-teman saya, para fasilitator calon guru penggerak yang sudah memfasilitasi teman-teman di Indonesia ya, karena kita tersebar bukan hanya di Jawa Tengah tetapi juga ada di wilayah Sumatera, ada di wilayah Kalimantan, Bangka Belitung dan lain sebagainya. Ini. Kemudian teman-teman saya para panitia yang mempersiapkan untuk bimbingan teknis pada kesempatan ini, terima kasih juga ya. Dan yang utama adalah teman-teman saya, Bapak Ibu Guru yang telah lolos di tahap 1 ya. Sudah lolos tahap 1, kami ucapkan selamat ya. Dari sekian ribu, tadi sudah disampaikan ada 2.400-an pendaftar dari Kabupaten Pekalongan, dan Bapak Ibu sudah masuk pada tahap 1 ini sebanyak 532. Hanya saja kita masih perlu untuk mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh lagi, karena secara nasional ada 19.974 peserta seleksi tahap 2 dan kuota kita sekitar 8.300. Artinya kita masih akan diseleksi dan akan diambil sekitar 42%. Nah, untuk itulah kita harus harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh ya. Ini kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu secara virtual dalam bimbingan teknis ini. Sekecil apapun dan mungkin sesederhana apapun yang kami sampaikan bertiga, semoga bermanfaat. Apabila di dalam kesempatan ini mungkin masih kurang jelas, boleh hubungi via WA, mungkin via telepon, atau mungkin juga meminta penjelasan secara langsung, mumpung kita masih ada waktu. Upload RPP itu masih sampai dengan tanggal 6 Januari, dan berikutnya kita laksanakan simulasi mengajar dan juga wawancara sebagaimana telah disampaikan oleh masing-masing. Tadi ada Pak Usman dan kemudian disampaikan oleh Bu Uswatun Hasanah ya. Jadi kami terbuka, siapa yang ingin meminta penjelasan, mungkin informasi dan lain sebagainya akan kami layani dengan semaksimal mungkin ya, menurut waktu yang ada tentunya ini. Maaf Pak Darson, nomor ya. HP ya nanti. Oke, nanti kita share di sini. Udah banyak yang nanti kita sampaikan ya Bu ya. Ya. Perkenankan untuk saya share screen ya. Ya, sebentar. Ya, sebentar saya share screen dulu, masih proses ya. Tunggu sebentar Bapak dan Ibu ya. Gimana? Sudah bisa dilihat apa belum ya? Masih di perjalanan kali. Ya, ini masih mutar ya. Ibu Bapak yang saya banggakan dan saya hormati, jadi mengapa pada kesempatan materi yang ketiga ini kok kita disampaikan review kurikulum program guru penggerak? Kan kita belum masuk ke program pendidikan guru penggerak ya, masih akan seleksi tahap 2 begitu ya. Ya, karena ini untuk membekali Ibu Bapak calon guru penggerak yang akan masuk seleksi 2, nanti barangkali akan ada pertanyaan-pertanyaan ya yang berkaitan dengan paradigma baru pendidikan di Indonesia ini ya. Jadi bisa jadi pertanyaannya nanti akan berkembang
menggali dari 8 kompetensi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Usmatun. Nah, di sana itu akan ada kita temui kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan paradigma baru pendidikan di Indonesia. Nah, untuk itu pada kesempatan review kurikulum ini nanti akan kami sampaikan beberapa hal terpenting. Tentunya tidak bisa secara keseluruhan karena waktu kita hanya 25 menit ya. Tetapi yang terpenting saja, sebenarnya apa sih yang menjadi paradigma baru pendidikan kita ini dan dipelajari di pendidikan guru penggerak ini. Ya. Jadi sesuai dengan pengertian dari guru penggerak, ya. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Ya, jadi fokus pertamanya ini kita sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi bukan hanya mengembangkan diri kita, maka tadi ada kolaborasi dan seterusnya ya. Kita berperan untuk mengembangkan komunitas juga ya. Ini untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Awas, ini rohnya ya. Tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Usman ataupun Bu Usmatun ya. Jadi pembelajaran yang kita ingini itu yang berpusat kepada murid. Yang seperti apa itu nanti akan kita urai sesuai dengan filosofi dari pendidikan Indonesia dari Ki Hajar Dewantoro ini. Serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, endingnya itu, nah sehingga pada saat nanti baik kita melaksanakan simulasi mengajar atau mungkin juga Bapak Ibu itu nanti wawancara, arahnya harus sudah ke sana. Kalaupun itu kita gali dari pengalaman Bapak Ibu, ya digali dari pengalaman yang sudah kita lakukan, tetapi tampakkan bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan itu sudah mengarah kepada peran-peran dan nilai yang akan dilakukan oleh seorang guru penggerak. Ini jadi tonjolkan dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu yang sesuai dengan paradigma baru pendidikan di Indonesia ini. Nah, untuk mencapai itu, ya. Di sini kerangka desainnya, tujuan utamanya adalah profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian fokus utamanya adalah pemimpin pembelajaran ini. Jadi ini yang menjadi perhatian kita pertama tentang profil pelajar Pancasila itu arah kita untuk mewujudkan paradigma baru pembelajaran ini dan melalui program pendidikan guru penggerak ini yang akan mencetak pemimpin-pemimpin pembelajaran. Nah, untuk itu ibarat sebuah meja, nah kita memiliki 3 kaki menuju ke pemimpin pembelajaran itu. 1 kaki pertama kita memahami dan mengimplementasikan tentang paradigma dan visi guru penggerak. Terkait dengan kita dulu. Yang kedua adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi pembelajaran yang seperti apa yang berpihak pada murid ini. Kemudian yang ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, yang ketiga ini kita sudah mulai untuk mempelajari tentang kepemimpinan. Ya. Jadi bagaimana kita teknis memutuskan sesuatu dan lain sebagainya akan kita pelajari di kaki yang ketiga ini. Nah, dari 3 hal ini ya nanti akan disusun dalam 3 paket modul Bapak dan Ibu. Ya, akan disusun dalam 3 paket modul. Paket modul pertama ini tentang paradigma dan visi guru penggerak.
Ini ada 4 modul, yaitu modul 11, 12, 13 sampai 14 ya. Kemudian paket modul kedua ini yang berkaitan dengan praktek pembelajaran yang berpihak pada anak. Ini ada 3 modul. Modul 21 tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul 2.2 itu tentang pembelajaran sosial, dan modul 2.3 ini tentang emotional learning coaching. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan mempelajari tentang pembelajaran-pembelajaran yang kita sesuaikan dengan kebutuhan murid itu yang seperti apa. Di sana ada istilah pembelajaran terdiferensiasi dan seterusnya nanti. Kemudian pada paket modul ketiga yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Ada 3 juga. 3.1 itu tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan modul terakhir 3.3 ini tentang pengelolaan program yang berdampak pada anak. Nah, dari masing-masing paket modul itu nanti Bapak Ibu kalau sudah masuk pada pendidikan guru penggerak nanti akan didampingi oleh pengajar praktek ya. Ada lokakarya 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9 kali lokakarya ya. Ini jadi fokus pertama itu adalah perubahan diri dan mindset calon guru penggerak, sehingga harapannya pada saat nanti Bapak Ibu menyampaikan pada wawancara itu pengalaman Bapak Ibu sudah dilakukan, tetapi kita tonjolkan hal-hal yang terkait dengan paradigma ini. Kemudian fokus pada perubahan kelas dan rekan sejawat calon guru penggerak, dan yang ketiga fokus pada perubahan sekolah calon guru penggerak. Jadi Bapak dan Ibu, kita selaku guru penggerak nanti bukan hanya mengubah mindset diri kita untuk pembelajaran kita di dalam kelas, ya, oke, itu pertama, tetapi berikutnya bagaimana kita mengadakan perubahan kelas dan rekan sejawat di sekolah kita, dan juga perubahan sekolah di sekolah kita masing-masing dulu, dan kemudian baru kita nanti ambil peran di komunitas yang lebih luas. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengadakan tinjauan tentang modul 11 sampai 14. Jadi tidak seluruhnya, karena ini yang akan berkaitan langsung dengan apa yang nanti menjadi bahan Bapak Ibu pada saat simulasi mengajar dan juga saat wawancara. Jadi pada modul 11 dan khususnya 14 ini benar-benar mendasari adanya perubahan paradigma atau paradigma baru pendidikan di Indonesia yang mungkin saat ini nanti akan saya sampaikan dan saya bacakan terjadi kontra pada hati Ibu dan Bapak. Ya, terjadi kontra, ini pasti ya. Jadi pada saat pertama mungkin saya sendiri juga terjadi kontra, kok bisa begini, kok bisa begini. Terjadinya miskonsepsi dalam hal belajar selama ini yang harus kita benahi mulai pada saat kita nanti mengenal paradigma baru dari modul-modul yang ada pada pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama adalah tentang refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi setelah kita berpuluh tahun membangun pendidikan Indonesia, yang pada saat itu kita selalu berkiblat pada pakar-pakar pendidikan di dunia, ya rasanya nggak seret kalau hanya dari pakar-pakar di dalam negeri, kita ke luar negeri lah, seperti itu ya. Tetapi kita lupa, oh ternyata kita memiliki satu landasan filosofis pendidikan yang sangat cocok untuk kita ya, yang sekarang akan kita gali kembali, yaitu filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, langsung akan saya sampaikan inti-intinya ya. Jadi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kembali diungkap, yang kembali dipelajari dan dikembangkan ini
menjadi menjadi awal kelahiran Merdeka Belajar ya ini ya. Jadi Merdeka Belajar itu tidak lain karena kita kembali kepada filosofi asli Indonesia, yaitu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini. Yang pertama, dasar pendidikan itu adalah menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sehingga di sini ada kata kunci menuntun menuju satu kodrat masing-masing. Kemudian yang kedua, bukan tabula rasa. Ya, tabula rasa itu satu teori yang memandang sebagai kertas putih ya ini. Tetapi bukan seperti itu, bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Nah, tugas orang dewasa atau kita selaku pendidik adalah menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Artinya potensi-potensi baik itu yang harus kita tebalkan. Tetapi potensi-potensi yang sudah tergambarkan tidak baik, ini harus kita eliminasi dengan menciptakan satu situasi yang cukup memfasilitasi untuk tumbuh kembang anak. Jadi ibaratnya seperti petani, ini yang ketiga ya. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya, antara dapat menuntun tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Ya. Memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ini. Jadi guna menebalkan itu ibaratnya seperti petani, kita tidak akan bisa mengharapkan menanam jagung akan berbuah padi. Atau mungkin menanam mangga akan berbuah apel. Itu tidak akan terjadi begitu. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana untuk kita memfasilitasi agar tumbuh kembang dari tanaman yang kita tanam itu bisa subur, bisa tidak diganggu oleh ulat-ulat, hama, dan lain sebagainya. Nah, begitu juga anak-anak kita. Ya, jadi kita ciptakan satu situasi untuk tumbuh kembang anak, dan kita mengeliminasi, membentengi dari pengaruh-pengaruh negatif, dari pengaruh-pengaruh buruk di lingkungan itu. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat, tentang budi pekerti. Ya. Jadi budi pekerti atau watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Yang kelima, tentang bermain. Ya, bermain adalah kodrat anak. Nah, sehingga permainan-permainan ini dapat menjadi pembelajaran kita, ya, menjadi wahana di dalam anak-anak belajar. Ya. Bagaimana kita bisa mengkonstruksi satu pembelajaran yang juga melibatkan dunia anak. Anak-anak bisa bermain gitu. Dan yang keenam adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Ini tadi sudah saya sampaikan, ya. Bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah, ingat, untuk berhamba pada sang anak ini pengertiannya adalah pendidikan yang berpusat atau berpihak pada murid. Ya, jadi berpusat pada murid dengan memperhatikan karakteristik murid, memperhatikan keberagaman murid, dan kita ciptakan pembelajaran yang terdiferensiasi. Ini inti dari dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang kemudian akan melahirkan satu paradigma baru tentang merdeka belajar di modul 2. Ini ada nilai dan peran guru penggerak, ya, secara ringkas bisa saya sampaikan ini. Nah,
Semangat agar anak bisa bebas belajar, berpikir agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan kesusilaan manusia, yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Nah, semangat Merdeka Belajar memperkuat tujuan pendidikan nasional. Nah, kedua semangat ini yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saya skemakan seperti ini, Merdeka Belajar memperkuat tujuan pendidikan nasional, dan keduanya secara bersama-sama ini akan mengarah pada pencapaian profil pelajar Pancasila. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Bapak Ibu nanti bisa baca lebih lanjut ya, ada 6 komponen dari kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu, maka untuk modul berikutnya hanya akan saya sampaikan langsung kita ke modul 14. Ya, 14 ya. Di modul 14 ini ada istilah budaya positif Bapak dan Ibu ya. Di sini budaya positif yang menciptakan lingkungan positif ya. Jadi berawal dari yang namanya disiplin positif. Ini merupakan satu paradigma baru dari apa yang selama ini kita lakukan. Sebelumnya saya juga berkeyakinan, itu akan sangat benar sekali apa yang saya lakukan saat saya membuat satu peraturan di sekolah, kemudian peraturan itu secara ketat harus kita kawal agar anak-anak ini disiplin, tertib sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat. Akan tetapi kita ada satu perubahan ya. Jadi dari perubahan teori stimulus respon menuju ke teori kontrol. Sekarang ini paradigma baru kita mulai berangsur untuk sedikit demi sedikit meninggalkan mengurangi teori stimulus respon, dan sekarang ini mulai kita berkiblat pada teori kontrol. Ada beberapa ilusi kontrol, jadi seolah-olah benar ilusi kontrol. Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai pun. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kita memberi hukuman dan sebagainya ya. Menunjukkan ini salah, ini nggak sesuai, misalnya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas itu gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, nanti bisa dibaca dan dipahami kembali. Kemudian yang jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, sehingga ada satu perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Seperti apa itu? Nah, di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi harapannya ini loh yang betul, orang-orang agar mengikuti kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Tetapi pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Inilah yang perlu kita telusuri, tujuannya seperti apa, baru kita belokkan pada tujuan yang benar. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol menyatakan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang kelima, pemaksaan adalah pada saat tujuan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sehingga terkait dengan yang nomor 5 ini, kita kenal ada yang namanya kesepakatan kelas. Atau istilah barunya adalah keyakinan kelas. Bagaimana anak-anak kita ajak untuk mengkonstruksi satu tata tertib, tetapi itu merupakan kesepakatan antara kita sebagai pendidik dengan anak-anak yang ada di dalam kelas tersebut. Ini. Dan yang terakhir tentang model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol model berpikirnya adalah menang-menang. Jadi semuanya menang. Ini, ya. Itu Bapak dan Ibu, dan pada teori perilaku manusia sehingga masing-masing memiliki tujuan tadi. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tetapi yang ketiga ini, ya teori motivasi perilaku manusia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah dari tujuan disiplin positif itu. Nah, sehingga beberapa perubahan paradigma ini yang harus kita nanti pahami, kenali kembali, ya, sehingga semakin meyakinkan bahwa miskonsepsi tentang pendidikan yang selama ini kita lakukan sudah saatnya untuk kita geser menuju satu hal yang benar, ya, sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara tadi. Ini, Bapak dan Ibu, saya kira itu yang perlu kami sampaikan, dan akan sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mungkin saat ini atau mungkin dalam perjalanan kita nanti sampai dengan mengikuti seleksi, ataupun juga nanti pada saat Bapak Ibu sudah masuk pada pendidikan guru penggerak, ya, karena saya yakin bahwa nanti dari 532 orang ini akan ada ya paling tidak 50% begitulah yang nanti benar-benar menjadi calon guru penggerak. Nah, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi, bisa bersama-sama, saling tukar informasi, saling belajar bersama-sama, karena akan banyak sekali hal-hal yang baru yang Bapak Ibu harus pahami secara bersama-sama juga. Ini. Baik Mbak Ros, itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada semuanya saja, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dar telah memberikan penjelasan terkait dengan review. Dari tadi tidak masuk, Pak. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk
teman-teman dari CGP yang mengikuti di pertemuan ini. Untuk session yang tanya jawab yang pertama, nanti ini juga kita waktunya sama 25 menit. Kita beri kesempatan 3 penanya. Monggo Bapak Ibu, ada yang mungkin masih kurang jelas, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan persiapan apa saja dalam mengikuti. Tanya Bu. Tidak ada dari Bu Ipa. Dari mana Raden Bu? Untuk ya Bu Ipa dari mana ini Bu Ipa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herawati dari SDN 02 Lego Gunung, Wonopringgo Bu. Ini yang saya tanyakan, yang pertama, saya itu sudah membuka Ini tertuju ke siapa Pak? Adar atau Bu Us? tadi yang bahas SIM PKB berarti siapa ya? Boleh Bu Usfatun boleh? Ya nanti saya itu terkait ya. Gimana Bu? Ya. Ya, yang saya tanyakan gini, saya sudah membuka SIM PKB. Di SIM PKB itu kan ada beberapa portal, guru penggerak, di guru berbagi juga ada. Itu ada RPP-nya semua. Nah, nanti mau ngunggahnya di guru penggerak atau di guru berbagi? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, mungkin Pak Tur bisa membantu sebelum Bu Us. Ya baik dari Bu Ipah ya, untuk menguploadnya itu nanti kan di SIM PKB Bu Ipah nanti sudah akan tampak dan ikuti aja alur itu. Nanti kalau alur itu Bu Ipah klik, nanti kita akan diarahkan ke guru berbagi secara otomatis begitu. Ya. Terus yang kedua Pak, Ya. pertanyaan kedua. Maaf ya tanya. Untuk yang kedua, nanti saat simulasi mengajar itu kan menggunakan Google Meet. Ya. Nah, nanti berarti pemberitahuan untuk masuk Google Meet-nya itu dari SIM pengantar atau dari siapa ya Pak ya? Tetap lewatnya SIM PKB ya? Rampung. Ya. Baik Bu Ipah, ya Bu Ipah dan teman-teman semuanya. Jadi semua informasi berkaitan dengan simulasi mengajar ataupun wawancara itu nanti sudah akan diberitahukan melalui SIM PKB Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi saat kita mau mengupload juga di situ sudah diarahkan, nanti akan bisa mengupload dan diarahkan ke guru berbagi. Kemudian untuk hal yang berkaitan dengan wawancara nanti juga sudah akan disampaikan jadwalnya kapan melalui SIM PKB Bapak dan Ibu, sehingga sering-sering saja membuka SIM PKB ya. Jadi untuk link Gmeet-nya nanti juga sudah ada di SIM itu, kita tinggal klik sudah diarahkan menuju ke Google Meeting-nya. Sudah otomatis kita tinggal masuk saja ya, ikuti jam berapa, biasanya sekitar 15 menit sebelum itu kita sudah bisa masuk ke Gmeet yang sudah ada linknya di SIM PKB kita itu. Begitu Bu Iva dan teman-teman. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ya. Saya tak tanya Pak. Ya. Ya. Sore Pak. Sewu dari mana ini? Halo, assalamualaikum. Kalau video mulai Pak pasal nih. Lagi video mulai pasal nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohim. Iya, Pak Rohimin ya. Silakan Pak. Ini Pak Rohimin dulu Pak saya. Pak Rohimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya niki Bu Ros Oke. atau Pak Usman atau Bu Uswatun. Ini berkaitan dengan RPP yang harus kita unggah sebelum tanggal 6.
RPP untuk kita yang dari SD itu kan RPP-nya tematik yang pertama. Ya, nanti dalam membuat RPP kita menyebutkan map, kan kita pilih salah satu map mupel ya Pak, nggak semua kan di tema itu. Dalam kalau RPP asli 1 hari itu kan memuat beberapa mupel. Nanti kita simulasikan hanya 10 menit itu hanya berapa mupel Pak, satu atau mupel yang ada di tema, di subtema itu ditampilkan semua atau hanya satu. Yang selanjutnya, apakah dalam RPP itu mupelnya itu ditulis di RPP atau tidak usah. Terus yang nomor 3, RPP-nya ditandatangani kepala sekolah atau enggak Pak? Itu saja Pak. Terima kasih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Usman, mohon bisa dibantu untuk pertanyaan dari Pak Rohim, Pak Rohimin, Pak Usman atau Bu Us atau Pak Dar. Silakan barangkali Bu Us sudah aktif kembali. Ya, sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Rohimin. Untuk SD itu kan tematik ya Pak ya? Ya, bisa didengar suara saya? Bisa. Saya. Untuk SD itu kan tematik. Jadi Bapak bisa ambil salah satu tema di situ. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kan banyak ya Pak ya. Kadang per mapel dari satu tema itu kan mapel A, mapel B, dan mapel C. Kemudian tujuannya kan banyak. Mungkin bisa diambil salah satu subtema, berarti kan mapel tertentu, kemudian ambil beberapa tujuan dari situ, tidak usah semuanya. 2 tujuan saja sudah cukup, tidak usah terlalu banyak, sehingga bisa memenuhi waktu kira-kira 10 menit itu tadi. Kemudian RPP-nya kan simpel ya, hanya tujuan, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian berkaitan dengan penilaian. Nah, kemudian untuk materi itu bisa dilampirkan di bawahnya. Seperti tadi di contohnya Pak Usman itu kan ada contoh di lampiran itu ada penilaian, kemudian mungkin ada lampiran materi atau lampiran tugas-tugas, baik tugas terstruktur, tugas keterampilan ya, entah itu proyek dan sebagainya. Nah, itu bisa dilampirkan di bawahnya dan bisa disertakan. Sehingga RPP yang Bapak Ibu unggah ini tidak hanya 1 lembar, mungkin bisa berlembar-lembar. RPP-nya 1 lembar, tapi di bawahnya ada lampiran yang berlembar-lembar. Begitu ya Bapak ya. Sehingga lebih jelas RPP yang kita gunakan. Karena biasanya setelah simulasi belajar ini akan ditanyakan. Seandainya ini terjadi pada kelas real, kelas nyata, apalah dari Bapak Ibu yang akan dilaksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah siap. Karena ini RPP yang ditampilkan kan RPP simple, singkat, dan pelaksanaannya pun juga singkat, tapi Bapak Ibu sudah punya bayangan seandainya kelasnya nyata, maka langkah seperti apa yang akan dilaksanakan itu Bapak Ibu harus sudah punya bayangan. Rohimin, bagaimana Pak Rohimin? Sudah jelas? Ya, jelas, tapi yang RPP-nya perlu di ditandatangani oleh kepala sekolah. Tidak perlu ditandatangani. Yang mau diunggah tidak perlu ditandatangani, tidak apa-apa. Oke Bu Us, terima kasih Bu Us, jelas. Sama-sama Pak Roy. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Ya ini lagi. Ya mungkin sambil mendengar menunggu pertanyaan dari yang lain. Ada? Ada, ya silakan. Assalamualaikum. Pak Tri Yulianti atau Bapak atau yang resen tadi Putri Yuliarti terlebih dahulu. Ya Putri Yuliarti silahkan. Putri monggo. Menghilang. Tapi yang selanjutnya Bapak.
Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Iya, Bapak dengan Fatur Rahman dari SMP Negeri 1 Karangdadap. Satu Karangdadap. J, monggo. Yang pertama pertanyaannya yang kaitannya dengan berapa persen antara penilaian berapa persen antara simulasi pembelajaran dengan wawancara. Saya lihat bahwa untuk wawancara itu kan memang jatah untuk jamnya terlalu banyak sekali ya, 1 jam 60 menit. Sedangkan untuk simulasi pembelajaran itu hanya 10 menit. Kemudian yang kedua itu kaitannya dengan pembuatan RPP. Kalau kemarin Pak Nasir itu dari pusat itu kira atau untuk cepat-cepat membuat RPP, sedangkan di dalam pembuatan RPP itu kan mengacu kepada topik yang baru saja yang dikirimkan kemarin. Nah, ini kan ada beberapa lampiran pengetahuan, penilaian pengetahuan, lampiran untuk keterampilan, kemudian pengayaan materi dan sebagainya. Itu kan perlu tidak ada dua hari untuk membuatnya. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan kompetensi yang ditanyakan. Itu kan dari asesor, 2 asesor itu nanti akan bertanya apakah dari 2 asesor ini akan menanyakan dari beberapa kompetensi yang ada di situ. Matur nuwun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Dar, napa Pak Usman ini terkait dengan berapa dengan peserta antara simulasi pembelajaran dan wawancara. Yang pertanyaan pertama, Pak Darsono, napa Pak Usman? Gimana Bu Us ya? Mungkin bisa sambil saya sampaikan, nanti Bu Us akan. Oh, ini ada Pak Usman. Silakan Pak Usman yang terkait dengan RPP Pak Usman. Mohon diulang pertanyaannya Pak. Pertanyaannya yang pertama, berapa persen antara simulasi pembelajaran dan wawancara, jarak antara ini Pak, antara simulasi pembelajaran dan wawancara? Persentase penilaiannya? Pak dengan Pak Faturrahman, Pak Faturrahman, presentasi penilaiannya nggih? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Roim. Sampai hari ini tidak ada satu petunjuk yang mengatur tentang indeks berapa besar persentase simulasi dan wawancara. Ya, intinya bahwa baik itu simulasi mengajar maupun wawancara itu adalah untuk mengungkapkan, menunjukkan, menggali kompetensi-kompetensi tadi yang sudah disampaikan baik oleh saya maupun Bu Uswatun. Jadi memang tidak ada penjelasan tentang berapa persen faktor penentu kelulusan atau nilainya dari simulasi maupun wawancara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetapi bahwa kompetensi yang dibidik itu memang betul dari simulasi dan dari wawancara akan terekam karakter, kesungguhan, semangat, semuanya itu nanti yang diukur justru itunya Pak. Matur nuwun, terima kasih. Sedikit menambahkan ya Pak Usman ya, meskipun di dalam simulasi mengajar itu waktunya adalah 10 menit, tapi realnya nanti kita bertatap maya dengan asesor itu setengah jam lebih Pak, karena
di awal itu kita perkenalan, kemudian dari cara penyampaian kita itu sudah perkenalan itu sudah menjadi penilaian tersendiri bagi mereka. Kemudian setelah itu kita dipersilahkan untuk melakukan simulasi mengajar. Setelah selesai melakukan simulasi mengajar, kita pun ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan dalam simulasi tersebut. Jadi semacam kita disuruh menceritakan, merefleksikan dari kegiatan simulasi ini. Oh tadi saya sudah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini Bapak Ibu harus punya gambaran untuk itu. Kemudian juga akan ditanyakan seandainya nanti di kelas real maka apa yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu itu. Jadi betul seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Usman, kriterianya, presentasinya itu kita tidak tahu, jadi kita anggap sama saja, sama kuatnya baik simulasi maupun pada saat wawancara. Lah, kemudian pada saat wawancara, tadi ada 8 kompetensi ya Bapak ya yang saya sampaikan tadi, dan ada 2 asesor. Ini bukan berarti terus 8 kompetensi ini dibagi mereka berdua 4-4, itu tidak. Asesor 1 sudah menanyakan bla 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 bla, kemudian asesor 2 menanyakan kadang sama pertanyaannya dari apa yang sudah ditanyakan oleh asesor 1. Sehingga ketajaman ingatan kita tadi kita sudah jawab ini itu mutlak sangat diperlukan. Begitu ya. Jadi asesor kedua bisa mengulang pertanyaan apa yang sudah ditanyakan oleh asesor 1. Begitu. Intinya konsisten ya Bu ya, Bu Us ya. Iya. Kita harus konsisten. Jawaban yang diberikan pada awal maupun asesor pertama maupun di asesor kedua ya intinya ya. Iya, kita harus konsisten. Dan maaf, ini bahasa tubuh, gestur kita pada saat wawancara ini juga sangat penting ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan terlalu kelihatan groginya, jangan tegang. Itu harus fresh, relax. Ini harus kita jaga. Begitu. Ya, monggo Mbak Uswatun. Pak Fatur Rahman bagaimana tadi sudah dijawab semua atau masih yang untuk RPP ya Pak ya? Apakah harus dibuat sesegera mungkin atau bagaimana gitu ya? Tadi ya Pak Fatur Rahman, mana ini Pak Fatur Rahman? Iya. Pertanyaan yang belum dijawab yang RPP apa harus segera dibuat? Begitu nggih? Ini Pak Dar sama Bu Us ataupun Pak Usman, ini pertanyaan dari yang Pak Fatur Rahman yang terakhir, apakah RPP-nya harus segera dibuat atau tetap menunggu dari maksudnya yang diinformasikan secara sistem gitu Pak. Monggo Pak Dar napa Bu Us nih? Ya kalau menyusun RPP segera saja disusun ya. Jadi kalaupun itu RPP 1 halaman tetapi lampirannya kan banyak. Ya, jadi asesmennya tetap dilampirkan, kemudian ringkasan materi beserta LKPD atau LKS-nya, jadi secara komplit. Nah, kemudian kalaupun kita nanti membuat RPP itu untuk 10 menit, tapi seolah-olah itu kan untuk satu pertemuan ya, mungkin sekitar baik untuk 45 menit atau untuk 90 menit. Jadi konstruksinya itu seperti RPP yang akan kita tampilkan pada saat kita mengajar di kelas sungguh-sungguh selama 90 menit misalnya. Jadi LKPD-nya pun atau LKS-nya pun juga nanti akan kita sampaikan di dalam simulasi itu. Baiklah anak-anak, kita akan mengerjakan LKS atau LKPD pertama ini selama 30 menit. Walaupun prakteknya kan hanya 5 detik kan seperti itu ya. Jadi kita singkat-singkat karena di dalam nanti kegiatan inti itu hanya penyampaian seperti anak-anak berdiskusi 30 menit tetapi prakteknya kan 5 detik sudah kita tarik. Kemudian kelompok dipersilahkan untuk presentasi misalnya kan, silahkan untuk kelompok 1 presentasi di depan,
Nah, mungkin hanya 3 menit, ya bagus sekali presentasinya, kan udah habis gitu ya. Tidak kita tunggu terus begitu, muridnya juga nggak ada nantinya. Tetapi konstruksi untuk RPP-nya tetap secara lengkap, RPP 1 halaman atau LPP sederhana, tetapi lampirannya komplit semuanya dibikin. Ini kalau ada itu penilaian tesnya juga ada kriteria penilaiannya seperti itu. Begitu Bu Itu Pak. Diana. Terima kasih. Jelas nggih Pak Fatur Rahman nggih? Ya, itu ada Pak Abdul. Jelas, Bu. Jelas, nggih. Jelas. Cukup atau masih ada pertanyaan? Itu tuh dari Pak Abdurrahman, Rajan dari tadi, dicoba. Ya. Ya, terima kasih. Pak Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan mengenai RPP, kalau pembuatan RPP itu di luar topik yang sudah tersedia di lampiran itu bagaimana, Bu? Contoh misalkan untuk yang topik kelas 2 ya, itu judulnya harus hidup bersih dan sehat. Kemudian kalau saya pilih di luar tema itu, misalkan lari ke tema 5 itu bagaimana? Apakah bisa atau tidak? Terima kasih. Monggo Pak Dar, langsung mawon. Silakan itu Pak Ustaz Bu tadi yang RPP ya. Lagi. Pak Asman, mungkin akan Pak lebih baik kalau sesuai dengan tema yang disajikan di situ. Jadi tinggal kita pilih tema yang ada di situ, itu akan lebih aman. Menurut saya seperti itu. Betul, ikuti aja gitu. Ikuti saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Kemudian tadi sedikit menyambung, apakah kita harus mengirim atau mengupload RPP secepatnya? Itu juga lebih cepat, lebih baik, dan itu berkaitan dengan penjadwalan mereka. Jadi kalau RPP sudah masuk ke mereka, maka selang berapa hari berikutnya nanti akan turun jadwal untuk Bapak Ibu semua. Itu seperti itu ya. Jadi begitu RPP sudah masuk, kemudian nanti akan turun jadwal. Dan ini ada pertanyaan di chat ini, izin bertanya. Yang pertama, jika pelaksanaan seleksi tahap 2 bertepatan dengan jadwal mengajar, apakah ada izin khusus dari dinas? Kemudian yang kedua, izin bertanya apakah dari dinas memfasilitasi tempat yang representatif untuk kegiatan simulasi. Gimana ini Pak Dar? Ya, kalau bertepatan dengan mengajar, izinnya cukup dengan kepala sekolah saja, nggak perlu. Kepala sekolah saja, ya. Cukup izin kepala sekolah, Pak. Ini sekolah. saya ada simulasi mengajar, mohon untuk izin sebentar ya. Tentang tempat itu fleksibel sebenarnya. Bapak Ibu mau melakukan simulasi di sekolah ya boleh, di rumah ya boleh. Misalnya di ruang tamu boleh juga nanti didirikan untuk papan kecil ya. Jadi bisa kita lakukan di mana saja ya. Jadi intinya dinas tidak akan memfasilitasi tempat ini, nanti malah repot harus berduyun-duyun ke sana. Jadi bisa dilakukan di mana saja Bapak dan Ibu ya. Pak siapa ini Pak Atmari ya. Jadi di sekolah monggo, di rumah monggo, di kamar sendiri juga boleh ya. Jadi, ya. Boleh ya Mungkin Pak di kelas, gitu. di sekolah itu sudah ada kelas, ada papan tulis, itu malah lebih representatif untuk simulasi mengajarnya. Hanya saja untuk siswanya kita kosongkan. Mungkin seperti itu. Ya, cuma diantisipasinya kan waktunya ya, karena mungkin jadwalnya bisa malam ini ya. Ya, seperti yang ini PP yang hari ini seleksi fasilitator angkatan ke-7 Bu Us. Ini ada yang dijadwalkan untuk simulasi mengajar nanti pukul 6:30. Nanti sore ada itu tadi menghubungi saya ya itu. Oke, begitu Mbak Ros. Udah, nggih, cukup apa masih ini ada pertanyaan lagi? Cukup apa masih ada pertanyaan lagi? Cukup barangkali Mbak Ros sudah azan ya. Terima kasih, cukup karena ini sudah menunjukkan jam 12 karena waktu juga kondisi kita juga di kantor masih banyak kegiatan yang tidak bisa. Untuk selanjutnya
kita ambil kesimpulan dari hasil bimbingan teknis ini, intinya perlu diketahui untuk calon guru penggerak ini yang paling utama adalah sarana prasarana terkait dengan yang paling terpenting adalah wifi, sambungan internet, karena kondisi ini memungkinkan kalau kita mengikuti pembelajarannya lebih karena melalui daring, harapannya semua sarana prasarana yang terkait dengan wifi ini yang paling diutamakan Bapak Ibu siapkan. Yang kedua itu performan dari Bapak Ibu semua, kesiapan, kesanggupan semua dari Bapak Ibu semua, dan yang ketiga konsisten jawaban dari apa yang jenengan berikan kepada asesor maupun fasilitator terkait dengan CKP ini. Itu saja dari kami. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Untuk kegiatan bimbingan teknis ini secara otomatis ditutup karena Pak PLT posisi sudah meninggalkan rapat virtual ini karena ada kegiatan lain. Terima kasih Bapak Ibu semua, semuanya semangat, sukses selalu dalam melaksanakan kegiatan ini sampai terciptalah guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.